yang punya ayam goreng pemuda. Saya bisa punya usaha, buka pabrik senilai 1 juta US dollar. Waktu baru kuliah, itu suami beliau Om Wasidewo yang kasih modalin. Jadi itulah awal kita berbisnis dengan anaknya Eko, ya. Ari, saya temenan satu kuliah sama menantunya, yang sudah almarhum. Jadi kita mulai ide bisnis. Saya masih ingat waktu itu Om Wasidewo tanya saya sampai begini, waktu dia tes ya, buat apa buka pabrik di Belitung? Ini kan cuma pabrik kuarsa. Kita buka aja di Bekasi. Nanti di Bekasi pun kalau sudah pabrik tutup, jual tanahnya mahal. Kalau di kampung kan nggak laku, di hutan lagi. Kalau saya jawab, Om, saya pengen itu jadi kawasan industri, karena di Belitung Timur dilewati oleh pipa gas ke Natuna. Jadi lebih baik bangun di situ, nanti jadi besar. Langsung Om masih jawab, oke, kalau itu saya ikut. Terus dia ngomong gini, kamu tahu nggak? Banyak orang ngajak saya bisnis, itu cuma mau bohongin saya untuk jual tanah akhirnya gitu nih. Nah coba kalau saya nggak jujur, kalau saya otaknya mau ngemplang tanah, nggak dikasih. Waktu dikasih terus bapak kandung saya ngomong gini, siapa yang gitu gila kasih kamu duit gitu banyak untuk kerjain pabrik untuk menggantikan impor. Itu kenalan, umurnya sama. Ayah saya meninggal lebih dulu, gak lama, udah setahun Om Wasidewo meninggal. Jadi, terima kasih banyak. Jadi cuma nasib saya jadi politik. Iya, jadi Jogja ya. Iya. Oh di Jogja ya. Iya. Saya ngantor semua pertama kali di tempat kuliah. Ya, cuma ya perjalanan kalau pabrik gak tutup, mungkin saya nggak jadi politisi juga. Saya dulu selalu berpikir dengan uang yang ada bisa bantu orang miskin. Ternyata nggak bisa, bantu orang miskin yang mesti jadi pejabat. Terima kasih. Yuk kita mau foto kan? Ini tinggalnya di Menteng semua nih, tetangga. Ya. Yuk kita foto. Berdiri aja kita semua. Udah, sini Bu, sini. Salam 2 jari Bu. Salam 2 jari. Oke. Dua. Oke. Jauhan. Mohon maaf saya potong karena ya udah kayak ini orang tua yang kasih uang. Gak gampang tahun 90 ya, tahun 90 ya kita buka PT. Nah PT yang membangun Tak Analta. Jadi PT saya pertama kali waktu saya mengambil S2, Tak Ala ini membuatkan PT namanya PT Nur Indra Eka Persada, karena beliau dulu sebagai panggilan jadi kayak begini tahun 97 lalu Bangladesh sampai belajar udah nggak tahu, udah keliling-keliling lah. Ini dulu pengusaha punya Persada Group. Jadi waktu membuat PT saya itu dinamakan Nur Indra pakai bahasa Arab, karena nama bapak saya itu Indra Cahaya Purnama. Jadi Indra, Nur, bahasa Arab kan cahaya, jadi dibalik. Jadi PT itu jadi Nur Indra. Karena perjalanan, yang kasih modal keluarga Pak Wasidewo. Dikasih 1 juta dolar dulu, lumayan besar dulu. Itulah awal saya berbisnis. Nah hari ini saya mau cerita, ini ada Pak Ibu Sabarina Satri, ya. Selamat datang dan teman-teman. Ini geng
geng wanita. Perempuan ya, perempuan. Jadi saya selalu katakan, kenapa kami membangun satu konsep? Kenapa saya membuat klinik-klinik sampai di rumah di pasar? Karena saya temukan waktu saya masih suka belanja sendiri. Saya dulu kan anak kos, bukan anak kos lah, tinggal di rumah kakek saya. Kami ini rantangan, tapi rantangan itu tiap Sabtu Minggu tidak datang. Jadi saya harus belajar ke pasar beli ayam. Ibu saya cuma ngajarin bikin ayam rebus. Gampang banget bikin ayam rebus itu. Sama kencur, bikin sambal, kasih cabai, rebus, kasih sawi. Saya main nunggu, saya melihat ibu-ibu itu suka nunggu di pasar supaya harganya murah. Tapi kalau disuruh check up ke rumah sakit, pop-up spell atau mau check up yang lain, nggak ada waktu, nggak ada duit ongkos. Makanya di situ saya berpikir rumah sakit harus dipindahkan klinik untuk kontrol itu di pasar, supaya ibu-ibu sambil nunggu dia bisa periksakan diri. Ini pengalaman saja. Lalu anak-anak, ibu hamil juga banyak angka kematian. Baik kita dorong semua masuk puskesmas. Karena kan orang nggak ada uang itu sungsang segala macam dia nggak ngerti, karena nggak pernah di USG ya istilahnya. Nah belum lagi kanker serviks, wanita sangat rawan. Belum lagi kanker payudara. Jadi wanita ini karena dia melahirkan banyak, bebannya banyak, apalagi dia kerja kan, kerja begitu stres, mesti ngurusin anak. Belum lagi kasih ASI. Nah ini mah kita mulai bentuk. Kita bangun banyak RPTRA. Ini ramah janin ibu hamil sampai lansia, supaya ada yang peduli. Nah kita terus dorong pendidikan. Kenapa kami kasih KJP? Ibu-ibu paling banyak ke Pegadaian pas mau naik kelas. Sekarang hampir nggak ada lagi orang ke Pegadaian, karena kami kasih KJP. Nah ini kita dorong nih. Saya kira orang ini, mohon maaf ya bapak-bapak ya, ini kan cerita orang tua-tua dulu ya. Kalau dipilih jadi anak yatim apa jadi anak piatu, orang masih lebih survive jadi anak yatim. Ini orang suka ngomong gitu, jadi ibu jauh lebih tough. Apalagi ini jangan ditiru nih, ibu yang menikah lagi, itu ya bisa meninggal ya, sama ibu beda bapak itu jauh lebih akrab daripada beda ibu. Ini aneh ini kita lihat ini. Yang ibu, orang dulu bisa punya suami itu ada berapa gitu ya, tapi anaknya enggak. Saya punya saudara, karena kan dulu kan di Tiongkok, datang ke Indonesia itu tidak bawa istri, lalu dia menikah lagi, sana juga lama nggak jelas kabar menikah lagi, lalu meninggal, datang, ini udah meninggal, sampai sini menikah lagi. Ini ada keluarga saya seperti itu, tapi anaknya semua aku. Makanya kita mesti jaga, kita tidak mau angka kematian ibu itu tinggi. Anak-anak juga kita siapkan dengan baik, termasuk keamanan. Kita pasang CCTV sampai 6.000. Akhir tahun akan selesai, sampai bisa deteksi wajah. Kita juga ada program regional safety, ada yang tombol yang darurat. Kami mau perempuan di Jakarta itu merasa aman. Ini harus aman dari sisi kesehatan, termasuk dari sisi kantong. Oh iya, itu yang jadi masalah di Pulau Seribu kemarin. Saking saya pengen ibu-ibu tuh ngambil program saya lihat dia bengong. Maka itu yang membuat saya keluar kata ayat itu. Saya berpikir, terus saya juga bilang nggak pilih saya nggak apa-apa, kamu ambil. Saya bilang kalau ibu-ibu punya uang, takut suaminya. Karena saya pernah dengar cerita orang dulu-dulu ya, istri jangan kerja supaya minta duit terus sama suami, supaya nggak berani macam-macam. Ya kalau suami macam-macam pun, yang penting ada duit, nggak apa-apa lah. Ini saya sebagai laki-laki, saya juga nggak setuju teori itu. Saya ketemu ada satu orang kaya, ini cerita-cerita, istrinya 4. Kok bisa akur? Dia bilang kasih 500 juta tiap bulan, satu istri. Dia pikir aman, berantem juga, stres.
Nggak bisa, jadi bukan uang. Tapi uang perlu. Nah sekarang kami mulai masuk. Kemarin saya sudah dapat laporan, ibu-ibu di Dusun Tambora mulai menjahit. Jadi kita masukkan mesin jahit, masukin bahan, tas, serbet, macam-macam. Nanti beli lagi. Jadi saya ingin semua ibu-ibu yang di rumah susun itu punya penghasilan, termasuk kayak budidaya segala macam. Pendidikan juga kita tidak bedakan. Jadi kadang-kadang anak perempuan itu lebih rajin. Nah kita dorong untuk kuliah. Beberapa yang kita kasih beasiswa itu yang perempuan. Satu lagi yang saya dari Belitung, ini mau selesai S3 dari Jepang. Anak perempuan yang sangat pintar. Nah jadi kita ingin dorong supaya kesehatan baik. Gak ada alasan untuk tidak menjaga kesehatan perempuan. Karena saya bilang tadi kan, jadi anak yatim sama anak piatu lebih baik jadi anak yatim. Coba kalau nggak ada ibu, anak saya saja ya, saya nggak pulang berapa hari kayaknya nggak itu nyari saya deh. Oke sih gitu ya, nyari. Tapi kalau ibunya malam belum pulang, dia udah tanya, "Pak, mama di mana?" Ya kan? Jadi beda. Saya dulu waktu kecil, kalau lihat mama saya lagi sedih, lagi sakit, saya nggak mau sekolah. Saya tungguin mama saya. Saya tungguin. Saya takut mama saya meninggal. Saya tungguin. Nggak mau sekolah saya. Nah ini, jadi hubungan ibu begitu dekat. Apalagi kita bicara kalau orang dikaruniai ASI ya. Saya suka cerita berulang-ulang kalau orang dapat ASI itu harus bersyukur. Kalau kita bisa melahirkan terus dikasih karunia ASI, kasihlah ASI berapa sampai 2 tahun kalau bisa. Itu satu hal yang sangat mengurangi kanker, juga anak jadi sehat. Kalau saya sih dengan ASInya saya suka cerita double, ASI ibu dan ASI nenek. Ini serius. Karena nenek saya punya 11 anak. Ibu saya paling tua, sebenarnya nomor 2, terus adik bungsunya itu beda setahun sama saya. Jadi waktu ibu saya menikah, nenek saya itu baru habis 1 bulan kelahiran. Langsung gak lama tahun depan saya lahir. Jadi kalau saya dikirim ke rumah nenek, ya minum ASI, gak usah bawa susu, enak kan? Gak usah bikin susu, gak usah bikin. Kalau dikirim ke rumah nenek, minum ASI nenek sama paman saya. Kalau 2 anak, nenek saya produksi ASInya banyak. Pulang ke rumah, ASI ibu. Oke, cukup aja. Ya, saya kira itu saya ingin Bapak Ibu-ibu sampaikan keluar. Program Basuki Jarot sangat jelas untuk mendukung kaum perempuan. Karena kita tahu ini adalah tulang punggung keluarga. Baik, kita mau jaga keamanan dengan baik, kita belain. Ini juga jangan salah paham, Bapak jangan tulis ya. Waktu saya jadi bupati nih, saya sengaja mengangkat ibu guru jadi salah satu kepala dinas untuk membela ibu-ibu yang dianiaya oleh suaminya. Jadi ibu-ibu itu bisa kasih SMS ke saya, minta teleponin suaminya yang suka ke kafe nggak pulang-pulang. Saya telepon tuh, panggil, "Bang, siapa? Ahok ini." Ke kampung kecil, semua tahu, bupati kan. Ada apa Ahok? "Ini kakak cerita sama saya, abang suka ke kafe nggak pulang-pulang." Lalu dia curhat, "Habis itu kakak juga gitu sih, dan gigi nggak dirawat, dan ke rumah dokter. Ini yang datang di kafe itu giginya putih bersih. Terus kalau mau pulang bilang begini lagi, Bang, hati-hati ya bang, naik motornya bang. Besok kembali lagi ya, rayuan maut." Dia nggak ngerti tuh rayuan maut. Sementara istri saya, dia bilang, "Kakakmu itu, saya mau kerja tambang, ngisi air minum pun saya isi sendiri," katanya. Coba, saya naik motor pun dia nggak antarin ke depan.
Ini kalau di kafe, hati-hati ya bang, besok balik lagi ya bang. Dia nggak tahu cewek ini tiap minggu beli emas. Kalau dia mau pintar loh cewek-cewek ini, dia beli emas. Lalu dia kirim ke kampungnya. Lalu saya mulai mengerti ibu-ibu dari SD SMP giginya mulai rusak, saya suruh paksa dokter gigi. Kalau di Belitung ya, karena ini juga saya mau berlakukan di Jakarta. Orang masuk sekolah dari gigi susu harus diurusin. Saya kalau ketemu cewek muda-muda SMP SMA kalau giginya mulai ompong, mulai ada bolong, saya pasti akan bilang sama dia, tolong ke puskesmas ya. Nanti jangan umur menikah punya anak langsung giginya udah. Kalau giginya orang kampung lepas, dicabut kan, mukanya pun peot beda. Betul lah. Saya kenal banyak yang cantik-cantik, begitu udah menikah giginya peot jadi jelek. Ya itu juga nggak baik membuat suami cari yang baru. Nggak baik juga. Nah kalau rumah tangga pecah, pas sebetulnya. Saya pun paling males kalau pulang ke rumah istri saya itu nggak mau ngomong gitu teman. Pusing saya. Saya lebih suka ngajak berantem, lebih enak. Kalau dia diam pusing. Nah ini the power of women. Saya kira itu sampaikan keluar, jangan cuma berhenti di sini. Kenapa alasan ibu-ibu perempuan-perempuan di Jakarta perlu menambah periode 1 kali buat Basuki dan Jarot?